Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat Allah yang berupa nikmat sehat, nikmat sempat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita secara daring, secara online. Untuk hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yakni ketika bumi berhenti berputar. Anak-anakku, Pak Guru berharap sekali anak-anak nanti menyimak video ini dengan baik, dengan seksama, sehingga anak-anak akan mendapatkan pengetahuan tentang apa itu ketika bumi berhenti berputar. Kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan proses belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a, amin ya rabbal alamin. Di bagian pembukaan iftitah atau pendahuluan ini, Pak Guru menuliskan kalimat pengantar. Anak-anak nanti bisa membacanya dengan baik. Untuk menyingkat waktu, Pak Guru akan mulai menjelaskan tentang hari akhir. Anak-anakku, anak-anak pasti sudah sering mendengar orang mengatakan tentang hari akhir. Di dalam pikiran anak-anak, hari akhir itu pasti hari kiamat lah. Hari akhir atau hari kiamat itu sebenarnya apa? Pengertiannya apa? Kemudian apakah ada tanda-tandanya? Ya. Kemudian jenisnya apa saja? Ya. Untuk itu simak penjelasan yang akan Pak Guru berikan. Pak Guru akan mengawali dari pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir artinya kehancuran atau kebangkitan. Jadi hancur itu berarti habis. Kebangkitan berarti ada proses kehidupan lagi. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana ada kehancuran, dan setelah hancur nanti akan ada kebangkitan. Maksudnya apa? Yaitu hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia ini, yang kemudian dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan selama di dunia. Jadi suatu ketika nanti akan terjadi peristiwa yang besar, hancurnya alam dan isinya ini. Setelah semuanya hancur, mati tanpa ada yang tersisa, maka kemudian ada kebangkitan yang namanya Yaumul Jaya. Pak Guru lanjutkan. Lalu macam-macam hari akhir. Anak harus tahu hari akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut dengan kiamat sugra atau sugro kalau membaca, ya, dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil, berakhirnya kehidupan setiap makhluk bernyawa. Contohnya kematian. Jadi kalau ada orang mati, ada bencana alam yang menimbulkan banyak korban, itu termasuk kiamat jenis kecil, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro, itu artinya kerusakan besar. Ini yang namanya the real of hereafter bahasa Inggrisnya, yaitu kiamat sesungguhnya. Artinya kerusakan besar yang terjadi di alam ini, yaitu hancurnya alam semesta beserta segala isinya tanpa ada yang tersisa. Ini namanya kiamat kubro. Lalu tanda-tandanya apa ketika akan terjadi kiamat? Anak-anak harus mengetahui agar waspada, harus mengetahui tanda-tandanya apa. Ketika mau ada kiamat itu pasti ada tanda-tandanya. Lalu apa tandanya? Tandanya terbagi menjadi dua, yaitu tanda kecil dan yang kedua tanda besar. Tanda kecilnya apa? Di antaranya banyak alim ulama yang meninggal dunia, ilmu agama dianggap tidak penting lagi, manusia berlomba-lomba dalam kesenangan dunia, banyak terjadi bencana alam, banyak terjadinya fitnah. Lalu tanda besarnya apa? Ini lanjutannya. Tanda besarnya yang pertama, munculnya kabut asap atau dukhon. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ada dukhon, itu kabut asap. Jadi bumi ini diselimuti kabut yang tebal selama 40 hari. Kalau ada tanda seperti ini, bersiap-siaplah, alam isinya akan hancur. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal itu apa? Dajjal itu tokoh, ya, tokoh jahat yang perusak bumi, ya, disimbolkan kalau anak-anak sering melihat Dajjal itu disimbolkan makhluk yang
kepalanya ada tulisannya kafir yang bentuknya mengerikan, ya nanti akan muncul, ya. Kemudian munculnya binatang melata, banyak binatang aneh yang kemudian tiba-tiba muncul dan bisa berbicara. Matahari terbit dari barat, tidak seperti biasanya kalau matahari terbit dari timur. Maka ketika nanti kelak matahari terbit dari barat, ini adalah tanda besar kiamat. Berikutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ini adalah suku-suku yang mempunyai kekuatan yang besar dalam segala hal. Mereka suku-suku yang sering berperang, membuat kerusakan di bumi ini, yang nanti akan berperang melawan Nabi Isa yang dibangkitkan lagi, diturunkan ke bumi ini di Bukit Tursina. Kemudian keluarnya api dari Yaman, kebakaran besar dari Yaman, negara Yaman. Kemudian terjadi gempa di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Ini adalah tanda-tanda besar yang akan terjadi ketika adanya kiamat. Selanjutnya anak-anak perhatikan, untuk bagian akhir ini Pak Guru akan menyampaikan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa itu hari akhir, tanda-tandanya, jenis-jenisnya, maka selanjutnya adalah anak-anak harus bisa mengambil hikmah, pelajaran penting apa yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima materi tentang hari akhir. Yang pertama, menjadi lebih giat dalam beramal soleh. Anak-anak harus lebih dalam berbuat kebaikan, selalu bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Yang kedua, berhati-hati dalam berbuat sesuatu, selalu berpikir sebelum bertindak, apa yang kamu kerjakan baik atau buruk dipikir dulu. Yang ketiga, percaya adanya surga dan neraka. Yang keempat, mendorong kita untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan Allah. Yang kelima, membuat kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Ini adalah hikmah-hikmah yang bisa kita petik setelah anak-anak mempelajari materi yang kedua ini. Baiklah anak-anakku, sebelum Pak Guru mengakhiri ini, Pak Guru menampilkan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 ayat sampai ayat 11, di mana surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Anak-anak nanti bisa membaca. Di sini sudah Pak Guru sajikan ayatnya juga terjemahnya. Nah, tidak terlalu panjang yang ingin Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru akhiri, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak bisa lihat tugas mandi di halaman 20, 21, 23, 24 dikerjakan, ya, tidak lama-lama. Lebih cepat mengerjakan lebih baik. Jadi Pak Guru berharap semua mengerjakan. Kalau kemarin masih ada 1, 2, 3 yang masih bermalas-malasan tidak mengerjakan, untuk kali ini Pak Guru mengharapkan semuanya mengerjakan sehingga mendapatkan pengetahuan tentang materi ini. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, ada mutiara hikmah yang ingin Pak Guru sampaikan. Al ilmu fisyigori kanaqsi ala hajari. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Anak-anakku, carilah ilmu sebanyak mungkin sehingga anak-anak menjadi orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu itulah nanti anak-anak akan mengukir kehidupan anak-anak. Batu itu keras, sifatnya sangat keras, tapi kalau sudah berhasil diukir, ukirannya akan nampak indah dan tidak akan lekang oleh waktu. Itu juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan anak-anak cari sebanyak mungkin, kemudian anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan dengan beramal soleh, maka kelak anak-anak akan mengambil keuntungan besar dari ilmu yang anak-anak miliki. Pak Guru akhiri, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.